Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfani Pasafitri. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through my skin. All the bills we take up seem to prolong. Oke, kita memasuki di mana masa yang belum pernah kita temui, yaitu belajar online, belajar di rumah. Di mana kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah, dengan guru-guru, dan yang lainnya. Saya yakin dengan belajar di rumah, kalian pasti bosan, jenuh, dan tidak efektif dalam belajar. Tapi, dengan keadaan tidak memungkinkan untuk bertemu dengan orang-orang, yang ada, kalau kita bertemu dengan orang-orang, maka akan memperparah penyebaran COVID yang ada. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang efektif untuk belajar di rumah. Sebelumnya, kita harus tahu bagaimana tipe atau metode yang kita pakai untuk belajar. Oke, ada 4 tipe yang bisa kalian pakai sesuai diri kalian masing-masing. Yang pertama, visual. Orang-orang yang visual seperti ini akan lebih paham dan mengerti apabila mereka membaca sebuah buku ataupun melihat sebuah ilustrasi. Di situ, kalian akan lebih paham dan mengerti apa yang kalian baca dan kalian lihat. Yang kedua, yaitu auditori, di mana orang-orang auditori ini akan lebih paham dan mengerti ataupun menangkap sebuah pelajaran dengan mendengar, yaitu dengan berdiskusi dengan guru ataupun teman-teman. Oke, yang ketiga, kinestetik, di mana orang-orang yang seperti ini, mereka akan lebih paham dan mengerti apabila mereka praktek ataupun turun langsung ke lapangan. Contohnya, seperti pelajaran kimia, mereka akan meracik sebuah ramuan, itu akan lebih ingat di dalam pikiran mereka. Yang keempat, reading worthy, di mana mereka akan lebih paham dan mengerti apabila mereka menulis ulang ataupun merangkum sebuah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru ataupun pengajar kepada kita, dan mereka akan mewarnainya ataupun menstabiloi sebuah pelajaran-pelajaran yang mereka tulis kembali. Oke, kita memasuki cara-cara belajar efektif di rumah. Yang pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar yang mau kita pelajari. Contohnya, seperti biologi. Biologi kan kita harus belajar materi-materinya dulu. Gak mungkin kita belajar langsung 1 bab, 2 bab, atau 3 bab. Kita harus mempelajari dasar-dasar dan materinya dulu. Contoh, dalam biologi, pertumbuhan dan perkembangan itu materi pertama pada bab 1. Berikutnya, target atau tujuan. Tujuan ataupun target yang kita capai dalam hal belajar apa? Masa kita belajar tidak mempunyai target ataupun tujuan? Ya, untuk belajar ya pastinya pintar lah, tapi untuk apa gitu nah. Terus, ada kata pepatah yang mengatakan, ikan mati mengikuti arus aliran air. Kemana mereka? Selanjutnya, kita harus melis pelajaran yang akan kita pelajari. Contoh, hari ini matematika, besok biologi, besoknya lagi fisika, besoknya lagi. Seperti itu pokoknya. Kalian harus melis sebuah pelajaran agar kalian tidak lupa ataupun tertinggal saat pelajaran ada gitu. Nah, ini gak kalah penting. Ini benar-benar kalian harus kurangi distraksi. Kan pasti beda nih lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah. Lingkungan sekolah kan lebih edukatif. Saat jam pelajaran kita pasti belajar dan fokus untuk belajar, mendengarkan penjelasan apa guru. Sedangkan di rumah kita banyak godaannya, pengennya mageran, pengennya rebahan, dan pengennya main HP dan main game dan segala macam. Jadi itu benar-benar kita harus kurangi dan kita harus tahan gimana caranya buat kita tetap harus belajar. Contohnya nih, buat yang gak nahanan, matiin handphonenya, terus ditaruh di tempat yang kalian gak bisa ambil ataupun kalian mager banget buat ngambilnya di tempat itu, dan terus kalian tinggalin buat belajar, seperti itu. Nah,
Yang terakhir yaitu tumbuhkan motivasi dan semangat diri kalian untuk belajar. Dan ingat target dan tujuan kalian untuk belajar itu apa. Nah, dari sini kita sadar bahwa belajar itu perlu untuk masa depan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi sangat bermanfaat buat kalian. Dan semangat buat pelajar di seluruh Indonesia, terutamanya di Kalimantan Selatan, untuk tetap semangat belajar dan mengejar mimpi-mimpi yang ada. Walaupun kita belajar di rumah, itu akan menambah pengalaman kita dalam hal apapun itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.